Hujan telah turun sejak fajar. Awalnya sebagai rintik halus, namun perlahan berubah menjadi tirai air yang tak henti-henti. Langit dipenuhi awan kelabu pekat, membuat hutan tampak lebih muram dari biasanya. Di rumah kecil mereka di tepi pepohonan rapat, Molly duduk di ambang pintu sambil mengamati tetes air yang jatuh satu persatu. Milo, yang biasanya ceria, kini hanya mengayunkan ekornya dengan gelisah. Ia menatap jalan tanah yang berubah semakin becek. Ada perasaan tak enak yang tumbuh dalam hati kedua kucing itu. Hujan biasanya bersahabat, namun hari ini terasa berbeda. Lebih berat, lebih lama, dan lebih dingin. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari arah sungai. Suara yang tidak biasa, seperti air yang terhempas dalam jumlah sangat banyak. Molly spontan berdiri, dan tanpa banyak bicara, ia berlari ke arah sumber suara, diikuti Milo yang bercincit gugup. Ketika mereka tiba di tepi sungai, keduanya terpaku. Sungai yang biasanya tenang, kini berubah menjadi aliran coklat pekat yang meluap hingga ke pinggir. Air bergerak liar, membawa ranting dan lumpur yang berputar-putar tak terkendali. Molly menatap derasnya arus dengan napas berat. Ia tidak pernah melihat sungai semarah itu. Di atas curah hujan, ada suara lain yang menyusup. Gemuruh mekanis yang ritmis, bising, dan menusuk telinga. Suara mesin, suara yang hanya dimiliki manusia. Penasaran dan cemas, mereka bergerak menyusuri jalur sempit di antara pepohonan basah. Tak butuh waktu lama sebelum pemandangan menyedihkan itu terlihat. Di tengah hutan yang biasanya damai, berdirilah para manusia dengan jas hujan tebal. Mereka membawa mesin pemotong, dan satu persatu pohon besar tumbang dengan suara keras. Batang-batang raksasa jatuh ke tanah, meninggalkan bekas gundul yang luas. Tanah terlihat terbuka, rapuh, dan penuh bekas potongan akar yang tercerabut. Hujan yang jatuh ke area gundul membuat air meluncur langsung ke sungai tanpa tertahan, memperparah luapan banjir. Molly mengerti sebabnya sekarang. Hujan terlalu lama, dan hutan tak lagi cukup kuat menahan air. Ketika angin membawa aroma tanah basah bercampur lumpur, Molly merasakan sesuatu yang lebih mengancam. Tanah di sekitar mereka bergetar pelan, tanda bahwa sungai mungkin akan meluap lebih besar. Dengan cepat, Molly dan Milo kembali berlari. Kali ini untuk memperingatkan para hewan lain. Mereka melewati rumpun semak, memanggil keluarga kelinci, memberitahu para tupai yang gemetar di batang pohon basah, hingga mengajak burung-burung kecil berlindung ke dataran lebih tinggi. Hujan terus turun, dan tanah berubah semakin licin. Di kejauhan, suara kayu besar terseret arus terdengar sangat menakutkan. Sebuah batang pohon raksasa menghantam tepian sungai, memecah tanah, dan memicu gelombang yang menyapu sebagian wilayah. Molly dan Milo hampir tergelincir, namun mereka berhasil saling membantu tetap berdiri dan terus bergerak. Semua hewan kini berkumpul di sebuah bukit kecil yang aman dari luapan air. Dari sana, mereka dapat melihat sebagian hutan mulai terendam. Air coklat merayap naik secara perlahan, namun pasti. Para hewan gemetar ketakutan. Mereka belum pernah mengalami hujan sepanjang ini, apalagi banjir. Burung tua dengan bulu kelabu berkata pelan bahwa dulu hutan selalu kuat menahan hujan deras. Namun kini banyak yang hilang, berubah menjadi tanah kosong karena keserakahan manusia. Molly menatap area hutan yang gundul, merasakan kesedihan yang sulit dijelaskan. Ia tahu
bahwa mereka harus menjaga satu sama lain. Sebab jika hutan semakin rusak, tidak ada lagi tempat untuk pulang. Ketika hujan akhirnya mulai mereda dan matahari muncul malu-malu di balik awan, genangan besar di bawah sana berkilau seperti permukaan kaca keruh. Namun, di balik kehancuran itu, ada secercah harapan kecil. Selama mereka bertahan bersama, hutan masih punya kesempatan untuk pulih. Molly menatap Milo dan berkata pelan dalam hatinya bahwa petualangan mereka belum selesai. Mereka harus membantu yang lain dan menjaga rumah mereka yang tersisa.